Semuanya akhir-akhir ini kita akan agak-agak sulit ya mau trading itu. Kenapa? Kan arah besarnya kadang-kadang kita menjadi rancu, tapi apapun itu kita coba bahas. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan arah besarnya mau kemana. Banyak sih orang berbicara masalah gunakan apapun, termasuk menggunakan indikator atau apapun itu, tapi ada satu sudut pandang, yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter. So, mau nggak mau, Bapak dan Ibu semuanya, kita akan coba bahas satu per satu. Webinar ini tentunya ini hanya edukasi, sharing, dan diskusi. Kita nggak bicara masalah analisa dan kita nggak bicara masalah rekomendasi. Jadi ini dulu yang perlu kita garis bawahi, dan semua yang mengatasnamakan Risa Aswin untuk kepentingan investasi, trading, ngumpulin duit eh, dalam suatu grup WA atau grup Telegram, walaupun itu ada muka saya di situ, ingat itu penipuan, jangan pernah lakukan transfer. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya harus perlu kasih tahu dan kembali kasih tahu bahwa 90% yang masuk ke bisnis ini itu ada loss gitu ya. Dan hanya 10% yang profit. Yang 90% ini loss karena ditradingkan gunakan robot, gunakan technical, dan percaya sama daily signal. Dan hanya Workshop kayak 10% dan hanya 10% yang profit trading itu, kalau ngomongin emas saham mungkin. dan hanya 10% yang tentunya itu profit karena dia belajar dan gunakan money management, fundamental dan technical. So, dan ibu semuanya, kita mulai aja ya. Ada suatu perubahan mendasar, yaitu ketua The Fed diganti. Kalau kita mengatakan bahwa kenapa sih ini menjadi permasalahan besar di dalam dunia trading atau dunia keuangan, tentunya ketua The Fed itu sama juga dengan ketua bank sentral di seluruh dunia. Kita udah tahu dolar atau US dollar itu beredar lebih dari 50% di muka bumi. Jadi sisanya yang 40% atau 50% lainnya itu direbutkan di seluruh negara di dunia, termasuk rupiah. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana kuatnya mata uang US dollar ini karena peredarannya masih cukup besar. Artinya, kalau kita tahu aja dolar akan melemah, pasti semua mata uang akan menguat, benar nggak sih? Atau pada saat kita mengetahui US dollar akan menguat, mata uang lain sudah pasti terkapar. So, pada ibu semuanya, siapa sih yang bisa menguatkan atau melemahkan mata uang US dollar? Tentunya adalah bank sentral. Dan permasalahannya adalah bank sentral ini ketuanya baru ganti. Yang kemarin-kemarin ya 8 tahun menjabat itu namanya Jerome Powell. Dan pada bulan Mei itu diganti dengan Kevin Warsh. Kevin Warsh ini usianya baru 56 tahun dan dia pernah jadi di Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat itu pada saat terjadi krisis, yaitu 2006 sampai 2011, waktu zamannya ketua The Fed adalah Ben Bernanke. Jadi sebenarnya Kevin Warsh ini bukan orang yang baru gitu ya. Dia memang sudah lama gitu ya. Dan dia salah satu dari sekian banyak dari Dewan The Fed yang bisa melobi Wall Street. Yang pada saat itu kita udah tahu ya 2008 Wall Street itu hancur-hancuran. So, dan ibu semuanya, apa sih yang membedakan antara era Powell dan era Kevin Walsh ini? Dan kalau kita lihat ya, sederhananya tuh paling gampang itu adalah Powell itu sering memberikan suatu sinyal-sinyal ke depan gitu.
Dan tentunya di era Kevin Walsh ini itu sinyal-sinyal itu akan hilang. Bagaimana detailnya tentunya kita akan ngelihat ya. Bagaimana uh, rezim yang baru ini membuat The Fed akan terlihat berbeda ke depannya. Dan tentunya ini juga akan mengubah cara kita berpikir untuk ke depannya. So, Bapak dan Ibu semuanya, data yang sampai hari ini ada yaitu angka inflasi untuk PPI-nya. Jadi harga produsen itu naik paling tinggi, sudah 6,5%. Dan dampaknya angka inflasinya naik 4,2%. Dan apabila ini dipangkas, dikeluarkanlah data-datanya tentang masalah energi dan makanan, orang bilangnya adalah core CPI, itu masih di 3,8, padahal targetnya 2%. Tentunya ini menjadi permasalahan yang sangat besar bagi angka inflasi di Amerika Serikat. Bapak dan Ibu semuanya, beberapa kali Kevin Walsh berbicara masalah stabilitas harga. Dan kalau kita sederhanakan, yang namanya stabilitas harga itu adalah angka inflasi. Sementara zamannya Jerome Powell itu lebih banyak berbicara masalah lapangan pekerjaan atau pasar tenaga kerja. Apabila pasar tenaga kerja sudah mulai goyang gitu ya, biasanya Powell langsung bertindak atau membuat suatu kebijakan. Dan tentunya di era Kevin Walsh ini justru dia berkali-kali ngomong masalah angka inflasi. Gimana ceritanya nih angka inflasi 4,2% bisa turun? Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat nih ya, kemarin saja, dari kemarin saja, kita udah lihat nih, ada yang namanya projection gitu ya. Jadi, projection pada tanggal 18 Maret dan projection pada tanggal 17 Juni kemarin. Kita bisa ngelihat bahwa ada kenaikan, proyeksi kenaikan suku bunga untuk tahun 2026. Tapi kita lihat juga bahwa pada tahun 2027 dan 2028 itu ada pemangkasan suku bunga. Jadi ini data yang terlihat perbandingannya pada saat The Fed meeting 18 Maret dan satu lagi meeting tanggal 17 Juni. Maksud saya begini loh bos, kadang-kadang ya kita trading itu cuman gunakan teknikal, grafik, dan berapa kali kita dibohongin sama grafik, sementara dunia udah berubah nih, udah ngomongin data. Ini adalah datanya gitu. Dan dengan keadaan data seperti ini, banyak orang mengatakan bahwa ini akan terjadi hawkish gitu ya, penguatan US dollar, dan ternyata kenyataannya memang seperti itu. Yang perlu kita ingat adalah apakah dampaknya ini akan berlanjut atau cuman koreksi-koreksi saja. So, Bapak dan Ibu semuanya, dari sini kita akan berbicara masalah The Fed tentunya. Nah, inilah yang akan menjadi topik gitu ya, yang akan dilihat oleh pasar ke depannya.